COVID-19. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Pak Bemi Carlos STMCS yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk berdiskusi. Nah, selanjutnya, sebelum melakukan ke tahap pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Di sini yang pertama ada Andri Hermawan, ada Udhia yaitu saya sendiri, ada Putri Amelia, ada Sukarjo, dan Dalil Darusman. Nah, ini adalah anggota dari kelompok 3. Untuk pembahasan, yaitu yang akan disampaikan oleh teman saya, kepadanya saya persilahkan. Baik, sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andri Hermawan. Saya di sini bakal menjelaskan cara untuk pengambilan data di Twitter ya. Di sini kita langsung saja ke toolsnya. Kita menggunakan tools Google Colab. Di sini ada Twitter akun token, Twitter autoken, maksudnya Twitter autoken. Nah, di sini kita harus ngambil autoken kita di Twitter. Kalau di sini udah ditaruh, di sini ini udah ditaruh. Kemudian kalau udah ditaruh di situ, kita langsung hold aja, langsung kita run ini. Kalau udah di run, sini kita udah install Pandasnya. Kalau udah install Pandasnya, di sini kita langsung ke collecting datanya aja. Di sini kita scroll datanya atau meng-crawl data. Di sini kita misalkan COVID-19, kita langsung run aja. Dia lagi mencari datanya ya, kayak apa aja yang ada di tahun 2024 bulan 10.01 sampai 2025 10.01 itu di file name-nya itu di COVID-19 nya, di keywordnya ya. Sini lagi mencari ya, dia di keywordnya. Udah ngambil datanya. Di sini kita langsung namain, misal file name-nya apa, misalkan ya file name-nya yang tadi ya, COVID, namanya apa sih, COVID ya, COVID-19. Oh ya, di sini kita udah di run, misalkan di sini kita langsung install aja di sini kan. Kalau udah, nanti bakal muncul datanya di sini. Kita langsung aja ya munculin datanya di sini. Hasil dari collecting data tersebut. Nah, ini adalah hasil collecting data dari file name COVID-19 yang saya sudah ambil datanya dari Twitter. Ya, mungkin segitu saja tutorial collecting data atau pengambilan data Twitter dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langkah selanjutnya yaitu tahap blending. Di tahap blending ini, pastikan dulu kita sudah melakukan scraping data yang kita perlukan. Nah, buat dulu folder Google Drive yang kita beri nama blending. Di dalam folder ini
kita masukkan hasil scraping data ke dalam Google Drive ini yang berformat .csv. Temanya di sini saya sudah memasuki contoh satu yang bertema COVID-19. Langkah selanjutnya kita menggabungkan akun Google Drive ke akun Google Colab. Karena di sini saya sudah menggabungkan, maka kita skip saja, langsung ke lanjut tahap blending ya. Di tahap blending ini terdapat beberapa jenis kode dengan fungsi yang berbeda-beda. Salah satunya yang terpenting, yang paling atas itu, yang paling atas ini yang bernama folder paths yang kita buat tadi itu, isi dalamnya ada di file .csv. Di sini karena kita sudah membuat folder dengan nama blending, maka di sini tulisannya blending ya. Nah, di sini juga ada sebuah fungsi kode. Kalau tidak menemukan foldernya, dia akan memunculkan notifikasi error, yaitu folder tidak ditemukan di folder paths. Nah, selanjutnya kita running saja, kita run. Nah, sini sudah berhasil ya, sudah muncul data contoh-contohnya. Nah, sini contoh data-datanya ya. Karena kita sudah berhasil. Langkah selanjutnya yaitu masuk ke tahap contoh-contoh. Untuk menampilkan contoh-contoh, di sini ada, kita klik ini run. Di sini ada ya beberapa contoh ya, 20 baris pertama. Untuk langkah selanjutnya kita akan mendownload file .csv-nya itu. Nah, saya beri nama di sini blending covid-19.csv. Kita klik run. Kita tunggu saja. Nah, dia berhasil mendownload ya. Kita klik saja 2 kali. Mungkin itu saja tutorial cara blending dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan apa itu data cleansing dan bagaimana fungsinya. Data cleansing itu merupakan proses pembersihan data dan dari kesalahan, dari duplikasi dan data yang tidak lengkap. Tujuan dari data cleansing adalah agar data menjadi lebih akurat dan dapat digunakan dengan baik. Mengapa data cleansing penting? Data yang kotor dapat menyebabkan kesalahan yang analisis. Dengan data cleansing, analisis menjadi lebih tepat dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, data cleansing merupakan langkah penting sebelum mengelola data. Contoh data kotor antara lain data kosong, data ganda, dan data format yang tidak konsisten. Misalnya nama yang sama tetapi penulisan yang berbeda atau nilai yang tidak sesuai. Proses data cleansing, beberapa langkah dalam data cleansing adalah menghapus data ganda, atau menghapus data kosong, serta memperbaiki format data agar seragam. Data cleansing di Colab dengan bahasa pemrograman Python. Beberapa library yang sering digunakan adalah Pandas, NumPy. Dengan tools ini, proses pembersihan data menjadi lebih cepat dan efisien. Manfaat data cleansing antara lain menunjukkan kualitas data, mempermudah analisis, dan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Kesimpulan dari data cleansing itu sebagai proses penting dalam mengolah data yang bersih yang akan menghasilkan analisis yang lebih akurat dan terpercaya. Baik, akan saya tunjukkan contoh dari data cleansing itu sendiri. Sebenarnya namanya cleansing, terus
masukkan data blending yang sudah di blending oleh kita dari data cleansing, terus di upload. Setelah di upload, balik lagi ke Google Colab, terus kita tulis kayak gini, kodenya seperti yang saya buat. Kita langsung run saja ya, run, terus jadinya akan seperti ini. Kalau kita sudah menghubungkan ke Google Drive, teman-teman harus hubungkan dulu ya ke Google Drive. Berhubung saya sudah menghubungkan ke Google Drive, maka kita akan lanjutkan ke fungsi pemberisian data. Nah, kayak gini kode-kode dari fungsi pemberisian data juga. Dan kita run juga ya, run, terus outputnya akan seperti ini. Terus kita lanjut ke filtering data. Filtering data juga kita langsung run karena saya sudah mau run. Dan outputnya sama seperti ini. Begitupun yang di sini outputnya juga. Nah, setelah di Python di run, maka outputnya pun seperti ini. Terus kita download, lalu jadinya pun akan seperti beginilah. Kalau sudah di download dari Google Colab, akan jadi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia, saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang data mining. Data mining adalah proses mengekstraksi informasi atau pola yang berguna dari kumpulan data besar. Tujuannya adalah menemukan wawasan tersembunyi yang bisa mendukung pengambilan keputusan. Dalam video ini, kita akan menggunakan software Orange untuk membangun alur kerja data mining berbasis klasifikasi menggunakan algoritma Naive Bayes. Oke, langkah yang pertama, kita akan menggunakan widget file karena widget file digunakan untuk mengimpor dataset ke dalam Orange. Dataset apa? Dataset ini adalah data yang berasal dari cleansing, dari proses cleansing, dan filenya yang akan digunakan di sini adalah file CSV. Oke, lanjut. Yang kedua, ini adalah select kolom yang berfungsi untuk memilih kolom yang relevan. Jadi di sini kita bisa mengatur kolom yang ingin kita gunakan sebagai fitur atribut atau sebagai target kelasnya. Selanjutnya ada widget Naive Bayes yang merupakan algoritma klasifikasi. Widget ini menerapkan algoritma yang bekerja berdasarkan probabilitas dan asumsi independensi antar fitur. Cocok untuk klasifikasi teks, diagnosa medis, dan prediksi berbasis data yang kategorikal. Lanjut, ada widget Test and Score, yaitu merupakan widget evaluasi model. Di sini kita menguji performa model menggunakan teknik cross validation. Hasil evaluasinya itu mencakup metrik seperti akurasi, yaitu prediksi dengan benar, terus ada presis atau recall, berguna untuk data yang tidak seimbang, lalu ada HUC untuk mengukur kemampuan model dalam membedakan kelas. Selanjutnya ini di sini ada kita menggunakan widget confusion matrix. Yang confusion matrix itu adalah tabel yang menunjukkan performa model klasifikasi dengan membandingkan label aktual dan label prediksi. Baris ini menunjukkan kategori sebenarnya dan kolom menunjukkan hasil prediksi.
Nilai diagonal menunjukkan prediksi yang benar, sedangkan nilai di luar diagonal itu menunjukkan kesalahan klasifikasi. Di sini dari hasil confusion matrix ini terdapat 10 kategori topik terkait dengan COVID-19 seperti COVID-19, Corona, long COVID, stay home, vaksin, dan lainnya. Total intensnya ada 3.120 data. Dengan kategori terbanyak jumlah data di rumah aja itu ada 380 dan COVID-19 itu ada 370. Dan kategori dari prediksi terbanyak di rumah aja itu ada 2004 yang menunjukkan model cenderung memprediksi ke kategori ini. Terus ada di sini temuan pentingnya itu stay safe memiliki akurasi tinggi sebanyak 30,6% dari data stay safe diprediksi dengan benar. COVID-19 hanya 18,2% diprediksi benar, dan ini cukup rendah. Lalu ada long COVID dan coronavirus, ini masing-masing hanya 16,0 dan 10,8% yang menunjukkan model kesulitan untuk membedakan topik-topik ini. Dan kalau kita lihat di sini ada kesalahan umum yang atau off diagonal. Banyak data dari kategori lain diprediksi sebagai di rumah aja, yaitu Corona 9,4%, coronavirus 11,2%, long COVID 11,1%, vaksin 11,8%. Ini menunjukkan bias model terhadap kategori di rumah aja, mungkin karena distribusi data yang tidak seimbang atau fiturnya mirip. Lalu ada kategori dengan prediksi minim. Di sini virus corona tidak pernah diprediksi sebagai label akhir karena jumlah prediksinya 0 dan model gagal mengenali kategori ini. Lalu ada corona hanya diprediksi sebanyak 41 kali dari 3.120 intens dan sangat rendah. Selanjutnya evaluasi performa model. Dari model Neckbase menunjukkan akurasi rendah dan distribusi prediksi yang tidak merata. Lalu ada overfitting terhadap kategori di rumah aja dan underfitting terhadap kategori seperti virus corona dan corona. Yang perlu dilakukan itu adalah penyamaan distribusi data, misalnya dengan undersampling atau oversampling. Lalu ada fitur engineering untuk membedakan kategori yang mirip. Terus bisa juga pakai model alternatif seperti random forest atau SVM untuk perbandingannya. Jadi confusion matrix ini bukan hanya angka, ia adalah cermin dari bagaimana model memahami dunia nyata. Dari sini kita tahu bahwa akurasi bukan segalanya, karena bisa dilihat lebih dalam kalau ke arah mana model salah dan bagaimana kita memperbaikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Udhia dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang diagram BPMN terkait COVID-19. Langsung saja, jadi diagram BPMN ini menggambarkan alur analisis percakapan Twitter terkait COVID-19 yang dimulai dari monitoring percakapan, yaitu untuk melihat isu yang sedang berkembang. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data Twitter sebagai bahan analisis. Nah, data yang terkumpul diproses melalui tahap ETL, yaitu pengambilan, pembersihan, dan penyimpanan data agar siap digunakan. Setelah itu ditampilkan dalam bentuk visualisasi untuk memudahkan pemahaman pola dan tren. Selanjutnya dilakukan data mining, yaitu untuk menggali informasi lebih dalam
dan mengidentifikasi topik yang paling dominan, yang kemudian menjadi dasar pengambilan keputusan. Nah, jika topik itu dianggap penting, maka disusun insight dan rekomendasi tindakan. Sedangkan jika belum signifikan, proses kembali ke monitoring rutin. Nah, jadi seluruh proses tersebut itu dievaluasi menggunakan KPI untuk menilai efektivitas kinerja sebelum proses berakhir. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang KPI terkait COVID-19. Jadi, pada analisis media sosial COVID-19 ini, kami itu menggunakan beberapa Key Performance Indicator atau KPI untuk mengukur keberhasilan proses analisis data. Nah, KPI yang pertama yaitu Sentiment Ratio yang digunakan untuk melihat perbandingan antara tweet positif dan tweet negatif, sehingga dapat diketahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap COVID-19. Nah, selanjutnya yang kedua ada Indeks Viralitas, yaitu yang berfungsi untuk mengukur seberapa cepat informasi menyebar di Twitter berdasarkan jumlah retweet dalam 1 menit. Yang ketiga yaitu ada Engagement Growth Rate, yaitu indikator yang digunakan untuk melihat peningkatan interaksi pengguna seperti like, retweet, dan komentar dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya ada Hashtag Penetration, yaitu dia itu digunakan untuk mengukur seberapa besar penggunaan hashtag tertentu dalam keseluruhan tweet yang dianalisis. Kemudian KPI yang terakhir yaitu ada Issue Escalation Score. Nah, dia itu digunakan untuk memantau potensi peningkatan atau eskalasi isu berdasarkan lonjakan volume percakapan dan sentimen negatif. Nah, jadi sehingga dapat dilakukan atau diketahui apakah suatu isu itu masih dalam kondisi terkendali atau perlu ditindaklanjuti lebih lanjut. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.